Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Manusia itu kayaknya punya bakat alami deh ya untuk masukin jutaan racun dan kotoran ke dalam tubuhnya sendiri lewat kebiasaan. Nah, hari ini kita bakal bongkar sama-sama nih kebiasaan menjijikan apa aja sih yang ada di dunia ini. Aku jamin kalian gak bakal nyangka deh. Hai, aku Jini, yuk kita bahas. Nomor 8. Dermatofagia. Saking gabut ataupun stresnya seseorang, ternyata bukan cuma bisa bikin sakit doang loh. Tapi tanpa sadar, mereka bisa aja mengalami dermatofagia, yaitu sebuah gangguan perilaku di mana seseorang itu punya dorongan kompulsif untuk menggigit dan juga makan kulitnya sendiri. Entah itu kulit di sekitar kuku ataupun di sekitar bibir, pokoknya mereka tuh bakal gigitin sampai terkelupas dan akan ditelan bagaikan makanan. Sayangnya, kondisi ini pun nggak mereka sadari karena dipicu sama rasa cemas, tegang, ataupun emang udah jadi bad habit dari kecil ya. Makanya, banyak orang tua yang ngolesin cabai ke jari anaknya kalau nggak sengaja ngeliat mereka tuh gigitin kulit kan. Dan walaupun kelihatan sepele, tapi kulit yang digigit terus-menerus bisa luka, berdarah, dan memicu infeksi bakteri yang bikin jari kalian tuh bengkak parah. Kalau teman, keluarga, atau diri kalian mengalami seperti ini, buru-buru bawa ke dokter ya guys. Nomor 7. Mukofagi. Orang normal kalau habis ngupil itu biasanya ditaruh di tisu terus dibuang kan? Nah, masalahnya ternyata di dunia ini ada kondisi medis bernama mukofagi yang bikin orang tuh setelah ngebor hidungnya itu malah langsung dimakan diam-diam. Anehnya buat kita tuh jijik kan? Nah, tapi peneliti dari MIT justru mengklaim kalau kebiasaan ini punya manfaat kesehatan seperti melindungi gigi berlubang dan juga jadi semacam vaksin alami untuk tubuh ya. Tapi masa iya sih kamu rela nelen kuman? Nah, sayangnya banyak orang yang melakukan ini tuh karena emang doyan. Ada cowok di internet yang mengaku merasa ketagihan sama rasa asin dari upil dan bangga banget nih ya nyeruput upil basah layaknya makan spaghetti. Tapi ya teman-teman juga harus tahu kalau fungsi utama upil itu sendiri jadi filter alias penyaring debu, bakteri, virus, dan segala macam kotoran dari udara yang kalian hirup biar tidak masuk ke paru-paru. Nah makanya kalau sampai upil itu kalian konsumsi, ya sia-sia lah ya setelah disaring sama hidung, orang tumpukan kotorannya malah dimakan kok. Nomor 6. Onychofagia. Kebiasaan yang satu ini mah mungkin kalian tuh udah sering lihat di sekitar kalian ya. Nah tapi kalau boleh kasih saran nih, berhenti deh gigitin kuku kalian sekarang juga kalau nggak mau berakhir kritis di rumah sakit gara-gara menelan kuman dari kotoran kamu sendiri. Banyak yang nggak sadar nih kalau hobi gigitin kuku itu aslinya masuk ke dalam kategori autokanibalism atau kanibalisme pada diri sendiri loh. Jadi kondisi ini berkaitan sama psikologis manusia yang mudah cemas, bosan, dan juga gampang stres. Nah faktanya kebiasaan ini tuh memicu infeksi lambung, bikin susunan gigi tuh berantakan, atau sampai bikin rahang kalian tuh sakit kronis ya. Bahkan ada pria bernama Henman dari Liverpool yang saking ekstrimnya, kebiasaan ini tuh nyaris bikin nyawanya tuh melayang ya guys. Selama 4 hari dia tuh masuk rumah sakit gara-gara kebiasaan ini, dimana jari tangannya tuh bengkak parah, badannya tuh kejang, dan dia tuh divonis kena sepsis ataupun infeksi darah ekstrim. Penyebabnya tau gak siapa? Kuman dan bakteri mematikan yang mungkin aja berasal dari kotoran waktu kamu nih lagi duduk di toilet dan masuk lewat luka terbuka di kuku yang habis kamu gigitin. Dan selain taruhannya tuh nyawa, kebiasaan ini pun juga bikin jari tangan kamu kelihatan hancur lebur seperti habis digerus mesin kan guys? Nomor 5. Menggigit kuku jari kaki. Bayangin deh, kamu nih lagi ciuman sama pacar, tapi kalian tahu persis kalau mulutnya itu baru aja dipakai buat gigitin kuku jempol kakinya sendiri dong. Jijik banget kan? Ini sungguhan tapi ya guys, dimana ada seorang cowok yang sampai harus nyembunyiin botol obat kumur di beberapa sudut rumahnya dengan tujuan biar dia tuh bisa langsung lari dan juga kumur-kumur setiap habis ciuman sama pacarnya yang kecanduan gigit kuku kaki. Ya kalau udah di tahap begini sih, mending putus aja nggak sih? Nah tapi ternyata kelainan ini bisa nyerang siapa aja loh. Penyebabnya itu sama seperti gigit jari tangan ya, yaitu rasa cemas dan juga stres yang berlebihan. Dan secara medis pun gigit jari kuku ini jauh lebih bahaya karena area kaki itu dianggap lebih jorok dibandingkan tangan. Ya apalagi kaki pun kan sering lembab ya karena pakai sepatu mulu sehingga jamur tuh bisa berkembang biak dengan happy kan. Meskipun lebih bahaya, tapi bukan berarti jadi lebih mending gigit kuku tangan ya guys. Dan yang paling bikin merinding, banyak penderita kelainan ini yang sering kehilangan kendali dengan nekat cabut paksa seluruh kuku kakinya sampai copot loh. Jangan ditiru ya.
Nomor 4. Lilin telinga. Dilihat dari kacamata medis, bersihin telinga pakai cotton bud aja nih sebenarnya tidak disarankan karena takut mendorong kotorannya jadi makin masuk ke dalam loh. Nah, di beberapa salon di Indonesia ternyata malah ada jasa ear candling. Ya, buat kalian yang nggak tahu, ini tuh adalah proses sebuah lilin yang dibakar dan juga dimasukkan ke telinga dan kabarnya bisa menarik kotoran keluar. Masalahnya, FDA Amerika Serikat aja udah ngasih peringatan dari tahun 2010 lalu kalau praktik ini nggak punya bukti ilmiah, makanya dianggap tidak bagus buat telinga manusia. Lagian, tiap praktik ini dilakuin, banyak orang yang ketipu sama kotoran yang ditarik gitu loh. Mereka pikir residu hitam coklat itu beneran kotoran yang ada di dalam telinga kalian ya guys. Padahal sebenarnya itu cuma sisa kain dan juga lilin yang kalau dibakar tanpa masuk ke telinga pun juga bakal ngasilin kotoran yang sama. Dan asal kalian tahu ya, kalau ngelakuin ear candling terus-terusan dalam jangka waktu yang panjang, ternyata ada resiko muka terbakar, saluran telinga tuh rusak, gendang telinga robek, sampai tetesan lilin panas bisa menyumbat telinga kalian juga. Makanya di negara Amerika dan juga Kanada, kalau ketahuan ada yang menjual lilin telinga dengan klaim medis itu, ada hukumnya dan bisa langsung ditangkap polisi. Intinya, telinga kita itu udah punya sistem self-cleaning otomatis ya guys, jadi nggak usah nekat nyobain tren yang malah nanti ujungnya bikin celaka. Nomor 3. Trichofagia. Aku ngeliat rambut rontok 10 helai aja rasanya udah sedih banget ya guys. Tapi di dunia ini ada kondisi medis bernama trichofagia, di mana mereka-mereka ini tuh suka nyabut rambutnya sendiri untuk dimakan dong. Jadi kondisi ini berawal dari trichotillomania yang lama-lama berkembang jadi pengen nelen rambut akibat stres emosional. Masalahnya, kebiasaan ini tuh bahaya banget karena sistem pencernaan manusia itu sama sekali nggak bisa mencerna rambut. Pipa kamar mandi aja bisa kesumbat ya kalau kemasukan banyak rambut, apalagi tubuh manusia coba. Nantinya rambut-rambut yang ditelan tuh bakal numpuk dan juga menggumpal di dalam lambung ataupun usus sampai-sampai akan membentuk bola rambut raksasa ya teman-teman. Ya, kalau dalam dunia medis, kondisi ekstrim ini disebut Rapunzel syndrome, di mana bola rambut itu akan menyumbat total saluran pencernaan. Dan satu-satunya cara buat ngeluarin gumpalan tadi adalah dengan cara operasi bedah besar. Udah buang-buang duit, terus harus tanggung malu juga lagi ya. Nomor 2. Minum air seni. Kejebak di satu ruangan selama berhari-hari tanpa minum, ya emang wajar sih kalau manusia mutusin untuk minum air seni sendiri biar bisa tetap bertahan hidup. Tapi kalau tinggal di rumah, nggak dikunciin dan bisa ke kulkas kapan aja, ya rasanya aneh kan kalau ada orang minum air itunya sendiri. Nah, di dunia ini ternyata ada banyak loh guys, dan itu nama kondisinya adalah urofagia. Kemarin-kemarin, satu dunia tuh sempat kaget ya karena Perdana Menteri India yaitu Morarji Desai mengaku di wawancara 60 Minutes kalau dia tuh rutin minum air seninya setiap pagi untuk memperpanjang umur serta menyembuhkan penyakit juga. Masalahnya, dunia sains tuh udah sepakat nih kalau nggak ada bukti medis yang kuat soal manfaat terapi ini. Malah resiko kesehatannya tuh lebih berbahaya ya, gara-gara urin yang isinya limbah sisa penyaringan tubuh mengandung zat beracun, garam, dan bakteri yang harusnya tuh dibuang, malah masuk lagi ke lambung dong. Dan baru-baru ini, pihak Angkatan Darat Amerika aja sampai melarang keras tentaranya minum urin sendiri walaupun dalam kondisi darurat dehidrasi. Mereka menganggap kalau minum urin itu sangat diharamkan karena kandungan garamnya yang tinggi justru bakal merusak ginjal dan bikin tubuh mati kehausan lebih cepat. Hey, don't drink that, man. Nomor 1. Atau vampirisme. Dan terakhir, ada kondisi psikologis langka yang bikin manusia tuh punya dorongan kuat untuk minum darahnya sendiri. Hal ini disebut autovampirisme, di mana mereka tuh bakal sengaja melukai diri sendiri. Contohnya nih, seperti gigit bibir sampai berdarah ataupun menyayat kulit. Masalahnya, secara medis, nelen darah dalam jumlah sedikit aja harusnya bisa bikin mual ataupun muntah ya, karena lambung kita tuh sensitif banget sama zat besi tinggi yang ada di darah. Cuma kalau enggak mual ataupun muntah, bukan berarti praktik ini perlu dilanjutin kan? Soalnya kalau terus-terusan dilakuin, kalian tuh bisa mengalami anemia, keracunan zat besi, dan merusak organ dalam tubuh juga. Jangan ya guys, jangan. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.